Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-1. Sebuah malam 10 hari setelah peristiwa di lapangan Bubat. Apakah yakin dengan keputusanmu? Tanya Anjar Swangsingura memecah keheningan malam itu. Pertanyaan itu menyadarkan yang ditanya bahwa tugas yang diembannya sungguh berat dan membutuhkan pengorbanan melebihi harga nyawanya. Namun rupanya ia memang telah bulat dengan pilihannya. Orang itu merasa yakin dengan keputusannya. Meski ia bakal menghadapi banyak hambatan atau keadaan paling tak masuk akal, meski bahaya yang dihadapi harganya setakar dengan nyawanya, meski harus menyeberang lautan api atau menghadang badai. Aku yakin Ki Anjar, jawab mantap. Ki Anjar Swangsingura mendekat dan memberinya tatapan mata amat tajam, tembus hingga kelipatan jantungnya. Mesti dengan kemungkinan kau akan kehilangan nyawamu? Tanya Anjar Swangsingura. Sosok bertubuh langsing berpakaian serba hitam itu berdiri untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya. Anjar Swangsingura adalah orang yang langka dengan kemampuan yang langka pula. Lelaki tua dari tanah Pamoyanan, arah timur istana Surawisesa, dengan waktu tempuh perjalanan 1 hari 1 malam itu, akhirnya merasa tidak perlu ragu untuk melihatnya. Anjar Swangsingura melihat orang yang bersedia mengorbankan diri itu memang benar-benar pilihan yang terbaik. Anjar Swangsingura membuka telapak tangannya, diacungkannya telapak tangan itu kepada sosok yang telah memutuskan siap menjadi bebaten itu. Untuk beberapa jenak, Anjar Swangsingura berkomat kamit mengunyah mantra. Prabu Maharaja Linggabuana terbunuh, ucap Anjar Swangsingura dengan suara agak bergetar. Tuan Putri Permaisuri Dewi Lara Linsing terbunuh. Tuan Putri Dyah Pitaloka Citaresmi juga terbunuh. Belum terhitung berapa jumlah perwira prajurit Sunda Galuh yang kini tak lagi bersama kita, dibantai di lapangan Bubat. Orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu adalah Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang kejam, tak berperi kemanusiaan. Kita semua marah, segenap rakyat Sunda Galuh marah. Tidak ada pihak yang boleh dan bisa menghadang kemarahan kita. Oleh alasan itulah, kau memilih dirimu sendiri untuk berkorban membalaskan nista ini. Sosok berpakaian serba hitam itu mengangguk penuh keyakinan. Baiklah, aku menebalkan keberanianmu. Berani, 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 bisi Anjar Swangsingura. Mula-mula ucapan yang terdengar masih bisa dipahami maksudnya, namun makin lama pengaruhnya makin membuyarkan kesadaran. Pemilik tubuh langsing berpakaian serba hitam itu mulai berkunang-kunang. Ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan tidak kasat mata yang mempengaruhinya. Ucapan Anjar Swangsingura bukanlah ucapan sewajarnya. Kakek tua itu melandasi dan menyelubunginya dengan mantra-mantra. Kau punya banyak waktu untuk melaksanakan tugasmu. Mendekatlah sampai pada jarak yang amat dekat, lalu tikamlah jantungnya, kata Anjar Swangsingura. Jantung yang menjadi sasaran bidik itu adalah jantung Gajah Mada. Apa yang terjadi memang berlangsung dengan cepat dan bergerak tak lagi tabuh demi tabuh. Dalam hitungan kejap pun bisa berlangsung sesuatu yang tak terduga. Perang Bubat masih berkecamuk, namun seseorang yang berpikiran lantip merasa tak boleh membuang-buang kesempatan. Senopati Dyah Birawa bergegas meninggalkan alun-alun Bubat.
Ia merasa tidak harus peduli melihat orang-orang yang mestinya diperlakukan sebagai tamu terhormat itu berjatuhan disambar anak panah. Dyah Birawa melompat ke atas punggung kudanya. Di arah belakangnya, anak panah saling sambar menggapai sasaran. Hujan anak panah itu berasal dari dua kubu yang sama-sama merasa punya alasan untuk saling berhadapan. Dua kubu yang masing-masing sebenarnya tidak siap untuk berperang. Dyah Birawa punya alasan untuk menyimpan rasa sakit hati. Ia lipat ke suma dendam itu dengan baik sambil menunggu saat yang tepat untuk membongkarnya. Tindakan Mahamantri Mukya terhadap ayahnya yang kini terpuruk menjadi orang tidak berguna telah menjelma menjadi mimpi buruk yang akan meledakkan kepalanya. Ia yakin kesuma dendam itu benar-benar akan meledakkan kepalanya jika tidak memperoleh penyaluran. Kesempatan untuk membalas sakit hati itu kini tiba. Rumah Senopati Dyah Birawa tak terlalu jauh dari lapangan Bubat. Setelah berderap ke arah barat, melewati 4/4 jalan, prajurit berbadan kekar itu membelok tajam ke utara dan langsung masuk ke kandang kuda di samping rumahnya. Bagi tak cukup waktu yang ia miliki, kuda tunggangannya tidak perlu diikat, bahkan pintu kandangnya tidak ditutup. Dyah Birawa sangat mengenal kudanya sehingga tak perlu merasa khawatir kuda itu akan lari. Perhatian kuda itu lebih tersita pada tumpukan rumput yang tersedia. Angin yang berhembus kencang menyebabkan puluhan pohon kelapa di pekarangan rumah itu mobat-mabit, melambai dan menari. Demikian pula dengan pohon kenitu yang sedang berbuah lebat dan lebih dari separuh buahnya telah matang. Daun-daunnya bergoyang mengombak. Namun, bertiup sekencang apapun, angin tidak akan menyebabkan buah kenitu berjatuhan. Berbeda dengan 4 pohon jambu bul yang juga disebut jambu dersono. Lembar-lembar putih sarinya berhamburan, warna merah dan putih pun merantai halaman rumah, memberi kesan mirip permadani. Dyah Birawa melihat sekilas ke halaman samping, puluhan buah maja berjatuhan dari pohonnya. Warnanya sedikit gelap, bertanda buah maja itu telah matang sehingga jatuh dari pohonnya. Bersebelahan dengan pohon maja yang menjulang tinggi, tumbuh pohon durian yang tidak pernah berbuah. Para tetangga Dyah Birawa ikut bertanya-tanya dalam hati, kapan gerangan pohon durian itu berbuah. Ternyata sampai setua itu pohon durian itu tak pernah berbuah, karena seharusnya pohon durian ditanam di tempat yang sejuk. Dyah Birawa tidak mempedulikan apapun yang dilihatnya. Dengan bergegas, prajurit berpangkat senopati itu menemui ayahnya. "Ayah." Dyah Birawa menyentuh lengan ayahnya yang tampak lelap. Namun, Dyah Sonder sejatinya tidak sedang lelap tidur. Dyah Sonder baru saja tuntas menghitung kasau di langit-langit biliknya dan berharap kematian segera datang menjemputnya. Dyah Sonder mulai tidak sabar dan tak kuat lagi. Untuk menggerakkan tubuhnya saja, Dyah Sonder tak mampu, padahal betapa ingin ia berbalik untuk tidur miring atau tengkurap. Dalam keadaan yang demikian, baginya mati jauh lebih baik. Namun meski dirindukan, kematian itu tak kunjung mendatanginya. Sakit lumpuh itu dialaminya hanya sejenak setelah ia tidak lagi menduduki jabatan sebagai Rakyat Mahamentri Hino, kedudukan yang luar biasa tinggi di tatanan kepangkatan dan jabatan di Majapahit. Jabatan itu mestinya masih boleh ia emban beberapa tahun lagi. Akan tetapi karena kepintaran Mahamantri Mukya dalam mencari-cari kesalahan Dyah Sonder harus kehilangan kedudukan itu. Dyah Sonder digantikan Dyah Iswara, mantan Rakyat Mahamantri Sirikan, sosok yang sangat ia benci. Hal itu makin menyempurnakan rasa sakit hatinya. Semula Dyah Sonder berharap bisa meloloskan diri dari keadaan yang menyulitkannya itu dengan pertolongan sahabatnya, Dyah Kancing.
Akan tetapi Dyah Kancing yang menduduki jabatan sebagai Rakian Maha Menteri Halu rupanya orang yang sangat pintar membaca keadaan. Setidaknya Dyah Kancing tahu bagaimana cara mencari selamat agar tidak terseret ke dalam masalah yang sedang dihadapi Dyah Sonder. Pencopotan jabatan yang dilengkapi dengan penyebaran woro-woro atas kesalahannya ke segala penjuru menjadi aib yang tidak tertangguhkan. Dyah Sonder pun menjadi buah bibir masyarakat. Jantungnya yang tua bekerja lebih keras, mendorong darah mengalir lebih kencang. Keadaan yang demikian itulah yang menyebabkan Dyah Sonder mengalami kelumpuhan. Dyah Sonder tidak mampu turun dari atas pembaringan, ia hanya bisa tergolek tanpa daya. Kini Dyah Sonder benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan hanyalah menunggu nyawa oncat dari raganya. Untuk makan Dyah Sonder harus disuapin, untuk kencing ia kencing di tempat. Menjadi bilik Dyah Sonder mengeluarkan bau tidak enak. "Ada apa?" tanya Dyah Sonder sambil membuka matanya berlahan. Dyah Birawa mengelus tangan ayahnya. "Ayah punya peluang untuk membalas dendam. Beri petunjuk apa yang harus aku lakukan untuk menerjemahkannya," kata Dyah Birawa kepada ayahnya. Meski sulit, Dyah Sonder yang telah tua itu berusaha menoleh. "Ada apa?" tanya Dyah Sonder. Dyah Birawa membalas tajam tatapan mata ayahnya. "Keadaan macam apa yang kau anggap sebagai peluang itu?" Kembali Dyah Sonder bertanya. Dyah Birawa bangkit dan melangkah ke arah dinding. Sebuah langkap dengan endong penuh anak panah menyita perhatiannya. Senjata yang telah berderajat sebagai pusaka karena setiap malam tertentu diberi sesaji itu diambil. Dengan hati-hati dan penuh penghormatan, seolah Gandewa dan anak panah itu adalah benda berjiwa, Senopati Dyah Birawa menyembah pusaka itu lebih dulu sebelum mengenakan endong itu di punggungnya. Perbuatan Dyah Birawa itu membingungkan ayahnya. "Ceritakan ada apa?" tanya ayahnya. Birawa berbalik. "Di lapangan Bubat terjadi peristiwa yang luar biasa. Majapahit kedatangan tamu dari Sunda Galuh atas pinangan Sang Prabu. Sekar kedaton Keraton Surawisesa Dyah Pitaloka Cita resmi diantar ke Majapahit. Namun Mahamantri Mukya Rakian Mahapatih Pumada justru membantainya. Sekarang pembantaian sedang berlangsung di Palagan Bubat. Tadi sempat kulihat Raja Sunda Galuh, Prabu Maharaja Linggabuana, menjadi orang pertama yang terbunuh di lapangan Bubat," jawab Birawa. Penuturan anaknya itu mengagetkan Dyah Sonder. Dyah Sonder sangat ingin bangkit dan duduk, namun keinginannya itu tak mungkin terpenuhi. "Ceritakan dengan lebih jelas," kata Dyah Sonder lagi. Dengan amat rinci, jelas dan gamblang tanpa ada bagian yang tercecer, Dyah Birawa menuturkan peristiwa macam apa yang sedang terjadi, lengkap dengan segala latar belakang yang ada. Amat lengkap cerita itu, dimulai dari bagaimana Hayam Wuruk yang merasa telah tiba waktunya untuk memiliki seorang istri, lalu dikirimnya para juru gambar ke berbagai negeri bawahan untuk mencari gadis yang layak dijadikan permaisuri, hingga jatuhlah pilihan itu kepada gadis dari tanah Sunda. Lamaran pun dilayangkan dan hari baik untuk perkawinan telah ditentukan. Perkawinan akan diselenggarakan dengan cara tidak lazim. Perkawinan itu bukannya diselenggarakan di negeri Sunda, tetapi justru calon temanten putri dan segenap keluarganya yang didatangkan ke Majapahit. Orang Sunda Galuh mungkin berhati baik, hati mereka terlalu bersih. Mereka sama sekali tidak menyimpan prasangka dan tak menganggap pegelaran pesta yang akan dilakukan di Bumi Tarik itu sebagai pelecehan. Akan tetapi bau pelecehan itu menyengat tajam setiba mereka di Majapahit. Ternyata di Majapahit telah disiapkan sebuah prasasti dari tembaga yang harus ditandatanginya Prabu Maharaja Linggabuana sebagai tanda bahwa Sunda Galuh tunduk terhadap kekuasaan Majapahit.
Nyawa pasti memiliki harga yang tidak ternilai. Orang Sunda Galuh membuktikan hal itu. Untuk sebuah martabat atau harga diri, permintaan Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Gajah Mada dijawab dengan mengangkat senjata. Pedang panjang diolos dari warongkonya. Anak panah dipasang di tali gandiwanya dan segala macam ukuran kujang ditelanjangi untuk siap balapati. Demikianlah laga dan sikap balapati dalam mempertahankan martabatnya. Dia Sonder memandang anaknya dengan mata terbelalak. Nyaris lepas bola mata Dia Sonder yang kaget mendengar perkembangan yang tidak terduga itu. Demikian yang terjadi, ayah, kata Dia Birawa. Selanjutnya berilah aku arahan, langkah apa yang harus aku lakukan. Dia Sonder sedang sangat meluap. Dia Sonder merasa itulah saatnya untuk kembali tampil membawa perannya. Akan tetapi betapa kecewa Dia Sonder manakala kesadarannya menusuk amat dalam ke relung jiwanya. Bahkan ia kini tak bisa melakukan apa-apa. Mengambil kembali jabatannya yang hilang. Bagaimana ia bisa melakukan itu? Tubuhnya kini telah lumpuh. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Untuk berdiri saja tidak mampu. Untuk berbicara saja mulai mengalami kesulitan. Seiring hari-hari yang berlalu, apapun yang diingin dikatakannya sangat sulit terucap melalui gerak bibirnya. Dia Birawa sangat menyadari apa yang sedang bergolak dalam benak ayahnya. Dia Birawa tahu mengapa wajah ayahnya merah padam seperti kepiting direbus macam itu. Sekedar tidak mampu mengangkat tangan sudah cukup menjadi alasan bagi Dia Sonder untuk marah. Kenapa hanya mengangkat senjata saja aku tak mampu? Teriak Dia Sonder. Dia Birawa sigap berusaha meredamkan kemarahan ayahnya. Ayah, cukuplah. Ayah memberi petunjuk apa yang harus aku lakukan. Menurutku kali ini Mahamantri Mukya sedang terantuk batunya. Menurutku apa yang terjadi kali ini benar-benar sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, kata Dia Birawa. Dia Sonder mangut-mangut. Ia agak heran mendapati anak lelakinya yang sering ia anggap tolol kali ini mempunyai pendapat cerdas. Dia Sonder melihat Dia Birawa benar. Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Gajah Mada memang sedang terantuk batunya. Sulit membayangkan Sang Prabu Hayam Wuruk akan mengampuni perbuatan Gajah Mada yang berani menghina tamu terhormat dari negeri Sunda Galuh. Sunda Galuh akan ditempatkan sebagai negara besan. Sekar Kedaton Sunda Galuh akan ditempatkan sebagai permaisuri. Jadi alasan apa yang digunakan Gajah Mada untuk menyerang para tamu itu? Yang harus kau lakukan sekarang adalah kau buat suasana menjadi keruh, ucap Dia Sonder. Dia Birawa menyimak apa yang disampaikan ayahnya. Kurasa kali ini akan ada banyak pihak yang menyalahkan dan menuding Gajah Mada sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya perang di Bubat itu. Kau harus menyusup dan mengompori pihak yang tidak sependapat dengan perbuatan Gajah Mada itu. Kalau kekuatanmu tidak cukup, lakukan pembakaran-pembakaran yang darinya bisa diharapkan muncul kemarahan. Namun jika kekuatanmu cukup, serbu istana kepatihan, lanjut Dia Sonder. Dia Birawa menyimak kemudian mangut-mangut pendek. Wajahnya sama beku dengan wajah ayahnya. Siapa saja yang bisa kau hubungi, ayah? Tanya Dia Birawa. Dia Sonder mendadak menengadah kemudian tersenyum. Apa makna di balik senyum itu? Hanya Dia Sonder yang tahu. Temuikan Nuruhan Gajah Enggon, kata Dia Sonder. Mendengar nama itu disebut, Dia Birawa terkejut. Kanuruhan Gajah Enggon? Tanya Dia Birawa tak percaya. Dia Birawa sangat tahu bagaimana hubungan antara Kanuruhan Gajah Enggon dan Mahapati Gajah Mada. Secara pribadi mereka adalah dua orang sahabat yang amat akrab. Dia Sonder sepertinya bisa membaca rasa penasaran yang ada di benak anaknya. Gajah Enggon dan Gajah Mada adalah dua sahabat karib, kata Dia Birawa. Bahkan Gajah Mada mungkin berharap
memperoleh dukungan dari Gajah Enggon terkait dengan apa yang terjadi kali ini. Apapun yang dilakukan Gajah Mada, benar atau salah, Gajah Enggon dan orang macam Pasangguhan Gagak Bongol akan menempatkan diri sebagai pembela mati-matian. Dia Sonder tertawa terkekeh. Sebagai pejabat yang lain, Kanuruhan Gajah Enggon pasti juga berkeinginan menggapai pangkat yang lebih tinggi. Apa yang bisa diharapkan Kanuruhan Gajah Enggon untuk bisa menapak pangkat yang lebih tinggi jika di atasnya ada Mahapati Gajah Mada yang tak mungkin dilampaui? Kurasa saat ini Gajah Enggon berpendapat inilah saatnya untuk menyingkirkan penghalang. Jika Maha Menteri Mukya dicopot dari jabatannya, Gajah Enggon adalah satu-satunya orang yang punya hak untuk menggantikannya, berkata dia Sonder. Dia Birawa bingung, akan tetapi Senopati muda itu tidak berniat meremehkan pendapat ayahnya. Menurutku waktu yang kau miliki sedikit sekali, jadi harus menunggu apa lagi? Tanya dia Sonder. Dia Birawa merasa apa yang dikatakan ayahnya benar. Dia Birawa masih menyempatkan merapikan selimut untuk menghangatkan tubuh ayahnya sebelum bergegas keluar membawakan dewa andalan dan kebanggaannya. Di halaman, seorang gadis tetangga sebelah menghadangnya. "Tuan akan kemana?" tanya gadis itu. Birawa tidak menoleh. Ia menjawab pertanyaan itu sambil tetap berjalan bergegas menuju kandang kuda. "Masalah air hangat, Ranten," kata dia Birawa. "Ayah ingin tubuhnya bersih dan nyaman. Tolong Ranten, aku akan memberi upah untukmu nanti." "Baik Tuan," jawab gadis bernama Ranten itu. Sejenak kemudian, udara yang semula hening bergetar oleh suara seekor kuda yang berderap. Kuda itu melintas halaman dan bergerak makin kencang setelah berada di jalan raya. Berita mengenai apa yang terjadi di lapangan Bubat rupanya telah menyebar dan mencuri perhatian siapapun. Pasar Daksina langsung tutup. Penduduk keluar dari rumah masing-masing untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di lapangan Bubat. Semua wajah tampak tegang. Kabar terakhir yang sampai adalah para tamu dari Sunda Galuh telah terbantai dan calon temanten putri bunuh diri. Seorang lelaki tua yang berjalan tergopoh-gopoh di tepi jalan terkejut mendengar warta itu. "Apa?" letupnya terkejut. "Tamu dari Sunda Galuh terbunuh semua," jawab seorang pemuda yang bergegas berjalan balik arah. "Besan dibunuh? Bagaimana dengan temantennya?" Laki-laki tua itu kembali bertanya. "Semua, aku bilang semua. Prabu Sunda mati paling awal, istrinya bunuh diri, anak gadisnya yang akan diambil menantu oleh Tuan Putri Sri Gitarja ikut mati bunuh diri, tak ada yang tersisa, mati semua, mayat bertumpuk-tumpuk di lapangan Bubat. Jika kau ingin ikut menyumbangkan tangisan, pergilah ke sana, banyak orang yang sedang menangis di lapangan Bubat," jawab pemuda itu.